lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabul awwal ta'riful udhiyah wa syuru'iyatiha. Ta'riful udhiyah wa masyru'iyatiha. Definisi daripada berkurban dan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah lughatan ismun lima yudhi. Yang namanya kurban adalah sesuatu yang dipotong. Aulama yang tahu ayyam Idul Adha, atau sesuatu yang dipotong pada hari raya Idul Adha. Fal udhiyatu ma yudbahu fi yaumil adha. Jadi yang namanya berkurban itu adalah memotong hewan pada hari raya Idul Adha atau pada waktu-waktu yang disyariatkan. Kapan waktunya nanti kita bahas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syuri'at fi sunnati thaniyati min al-hijrati ka-zakah wa sholatil idain. Wa thabatat masyru'iyyati hadhihi kitab usul ijma'. Disyariatkannya berkurban itu pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi ke Madinah barulah disyariatkannya atau diperintah untuk berkurban. Ini perintah ini berbarengan juga dengan perintah zakat dan perintah untuk melaksanakan dua sholat hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada saat Rasulullah sampai di Madinah, tahun pertama belum ada perintah. Tahun kedua barulah ada perintah kepada Rasul untuk melakukan kurban, melakukan zakat, dan kemudian melakukan dua sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syariah ini adalah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik, maka fasholli, dirikanlah sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kalimat wanhar ini ada Subhanahu wa ta'ala adalah fi'il amr, perintah. Ya, perintah ini bisa menunjukkan macam-macam. Ada kalanya hukum menjadi wajib, ada kalanya hukum itu menjadi sunnah, atau ada kalanya itu menjadi mubah. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung nanti bagaimana penafsiran para ulama. Nanti apa sih hukum berkurban itu kita akan bahas juga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ma'amlatu adam wa unnah li'amal nahabdullahi ta'ala min arafat dar. Tidak ada perkara yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Idul Adha kecuali adalah berkurban. Jadi dari hadis ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa kurban itu disyariatkan atau diperintah oleh agama. Ya. Jadi setiap kita yang ada kemampuan untuk berkurban maka hendaklah melakukan kurban. Wa minha hadits Anas qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlihaini aqranaini fara'aitu waqi'an qadamaihi ala sifatiha yusamma yukabbiru pada huma biyadi. Kemudian ada Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain dikatakan, hadis Anas radhiyallahu anhu qala doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkurban ya bikabsyaini amlihain, dengan dua ekor kambing yang keduanya bentuknya bagus, artinya lepas dari cacat ya, nanti akan kita bahas juga cacatnya seperti apa. Kemudian juga yang gemuk-gemuk itu Rasulullah ya, ada Subhanahu wa ta'ala, sebab ada hadis al-dhimu al-hayat, perbesarlah hewan kurban kalian karena itu nanti akan jadi kendaraan kalian untuk sampai ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kita korbannya pakai hewan yang kecil, nah ini repot bawanya kita.
ditungganginya mewah ada suara. Ya. Maka afdolnya ya adalah hewan yang besar. Afdol. Nah kalau bicara afdol yang mana sih? Apakah sapi atau kambing? Tetap afdol kambing. Ya. Ulama menyatakan kalau misalkan seseorang patungan, afdolnya tidak orang lain, tidak, afdolnya sekeluarga. Ya bukan misalnya si A, si B itu yang cuma tetangga, itu tidak afdol. Afdolnya itu adalah sekeluarga. Kenapa demikian? Apalagi misalnya Subhanahu wa ta'ala menurut beberapa ulama, karena ini satu sapi bakal dinaiki 7 orang. Ya, bakal dinaiki berapa orang? 7 orang. Kalau misalkan yang naik itu lain-lain orang, apa bini orang itu naik di situ kan gitu. Ya dengan Subhanahu wa ta'ala itu akan jadi persoalan. Oleh sebab itu kenapa kemudian syariat menganjurkan supaya kurban itu hendaklah sekeluarga. Afdalnya kalau mau patungan. Nanti kita bahas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyah wa dalatul hadits ala annaha aqabul a'mali wadhiyah mutahab wa annaha ta'ti yawmal qiyamah ala sifatil lati dhubihat 'alaiha wa yaqa'u damuha bima kana al-qabul qabla an yaqala al-haq wa innaha sunnatul rahim bi qouli ta'ala wa fadainahu bi dhabhin 'adzim. Ya wa fadainahu bi dhabhin 'adzim, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ismail ini bidabhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar. Nah, dari sini muncul perintah berarti untuk berkorban lebih afdal memakai hewan yang besar. Ya, berarti kalau gitu pengertian besar itu sapi bukan. Ya, walaupun sapi besar, tapi kalau ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dibanding-banding dagingnya antara sapi itu satu sapi yang dibagi 7 orang dengan kambing yang dibagi 1 orang, maka paling lengkap itu adalah kambing. Ya, karena kambing bisa dapat 4 kaki. Sementara kalau sapi 7 orang kakinya cuma 4 bisa. Ya, tapi boleh. Tapi kalau bicara afdal tetap kan. Ya, bicara afdal. Misalnya bagaimana kalau misalkan kambing harganya lebih murah ketimbang sapi, tetap afdal kambing. Bagaimana kalau misalnya kambing atau saya beli sapi dengan harga yang lebih mahal ketimbang kambing, ya sama, tetap afdal kambing. Apalagi kalau kambing lebih mahal. Kalau seseorang, persoalannya gini, nanti Imam Malik mengatakan gitu, kalau ada dari 7 orang yang mereka bersyirkah atau patungan ya untuk membeli satu hewan sapi untuk 7 orang patungan. Misalnya salah satu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala niatnya bukan untuk kurban, salah satu nih niatnya biar nyohor aja, maka yang 6 itu nggak dianggap sah kurban. Paham ya? Maka itu pentingnya supaya kita ngaji syariat itu. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam Malik. Tapi ini ada dia, artinya lebih hati-hati. Al-Martabah pelajaran selanjutnya hukum udhiyah, hukum berkurban. Ikhtilafal fuqaha fi hukm udhiyah hal hiya wajibatun aw hiya sunnah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah dia wajib atau sunnah. Faqala Abu Hanifah wa sahabi, berkata Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, innaha wajibatun marratan fi kulli 'amin 'alal muqimina min ahli amsar. Wa dzakara at-Tahawi innaha wajibatun marratan fi kulli 'amin 'alal muqimina min ahli amsar. Pertama kata Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kurban itu hukumnya wajib. Wa dzakara at-Tahawi ghair. Tetapi menurut sahabat Abu Hanifah, ya, menurut sahabatnya, beliau katakan inna anna ala qawli Abi Hanifah wajibatun wa ala qawli sahabaini Abu Yusuf wa Muhammad. Kata Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, hukumnya sunnatun muakkadatun. Ini Imam Abu Hanifah dengan Imam Muhammad dengan Imam Abu Yusuf, ini
berteman. Tapi khilafiyah di kalangan ulama itu biasa. Ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama biasa. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, tapi temannya mengatakan sunnah muakkad. Nah, wajib yang seperti apa? Nanti dibahas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wajib dalam fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sementara sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa, ya, tidak berdosa. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah gharu muakkadah. Ya. Apa sih sunnah muakkadah? Saya ingatkan kembali. Sunnah gharu muakkadah pertama, sunnah gharu muakkadah adalah perkara atau ibadah yang kadang dilakukan Nabi, kadang tidak. Itu namanya gharu muakkadah. Ya. Kalau sunnah muakkadah adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi, perkara yang hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkan perkara tersebut. Ya, hampir-hampir. Jadi Rasulullah selalu melakukan, hampir-hampir tidak pernah meninggalkan. Berarti pernah meninggalkan. Meninggalkannya Rasul untuk menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah wajib. Ya, maka wajib buat Nabi sesekali meninggalkan untuk menunjukkan kepada umat bahwa itu bukan wajib. Kalau Nabi melakukan terus misalnya, bisa saja karena Nabi ibadahnya istiqomah. Ya, bisa saja Nabi terus melakukan, tapi ada Subhanahu wa taala ini akan memberatkan umat. Sehingga Nabi pernah meninggalkan sesekali untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi buat umat itu bukan wajib. Ma'asyiral ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Kemudian dianggap makruh buat orang yang mampu untuk melaksanakan kurban tapi tidak melaksanakan kurban, maka hukum baginya makruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukuran mampu itu seperti apa? Nanti akan dibahas. Wa dzalika indal maliki al masyhuril ghairil ajib minna wal aqwalu indahu lil qadiri an yudha'i an kulli shakhsin indahu dhiyah. Fa in arada insanu an yudha'i bi nafsi an kulli min 'indahu mimman tajibu 'alaihi nafaqatuhu jaza bil madhhab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Malik, kalau misalnya ya, hukum kurban ini disaksin buat setiap orang, adapun disaksin buat setiap orang. Tetapi kalau misalnya salah satu keluarga, ya, atau satu keluarga yang berkurban hanya satu orang, maka yang lain dianggap cukup. Paham ya? Jadi sebetulnya hukumnya itu disunahkan untuk setiap orang. Tetapi ketika satu keluarga ada salah satu yang sudah berkurban, maka kesunahannya dianggap gugur sudah buat yang lain. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan yang lain mau kurban juga? Itu lebih afdal. Bininya kurban, lakinya kurban, anaknya juga kurban, ya. Karena memang kita sengaja, jadi bisa. Ya, itu kalau nikah ada banyak. Ini ada Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dirahmati. Buat yang enggak, saya pernah sampaikan, kalau kita misalnya tahun ini nggak bisa berkurban kambing, paling tidak boleh pakai ayam, boleh. Ayam, apa ya? Ayam kagak entok nggak punya telur, ya. Telur kagak juga kebangetan. Karena Subhanahu wa taala daripada kagak bisa. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu. Cuman kadang kita gitu. Kurban enggak nyanggup, beli rokok tiap hari nyanggup. Iya enggak ada. Ya, rokok sebungkus berapa? Ada 20.000. Nah, ya taruh 15.000 misalnya. 15.000 kali 10 berapa? 150. Nah, sebulan berarti berapa? 450 kali setahun. 4 juta. Ya, gede banget kami Pak Jira. Gede, tapi nyanggup gak ya? Nyanggup, yang nyanggup mah ya. Yang nyanggup mah nyanggup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai 10 tahun itu ya, udah bisa gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahia inda Syafi'i sunnatun 'amilin munqadi fil umri marratan. Menurut Imam Syafi'i
sekali. Ini rada gampang dikit Imam Syafi'i. Minimal seumur hidup sekali. Jangan sampai mampus belum sempat kurban. Jangan. Apalagi lagi Covid ya, ya. Ini kemarin saya kena Covid kemarin. Dan subhanahu wa ta'ala. Itu jangan sampai pas kita mampus belum sempat kurban sama sekali, jangan. Maka niatin nih dari sekarang. Niatin dari sekarang. Paling tidak niatul mu'min khairu min amali. Ya setidaknya itulah. Niatnya orang beriman lebih kuat daripada perbuatannya, lebih baik daripada perbuatannya. Paling tidak kita udah berniat mau kurban tahun ini. Mau duit dari mana kayak dia. Bahkan hadirin, alal qadir yang dimaksud orang yang mampu itu, kalau sekiranya dia bisa berhutang, ya, dan dia yakin bisa membayar hutang untuk beli kurban itu dianggap mampu, boleh untuk melakukan itu. Saking apa? Diperintahkannya untuk berkurban. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul hanafiyah 'alal wujub wa qawlu alaihi salam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Imam Abu Hanifah, ya, beliau memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atau yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib berangkat dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan." Siapa orang yang memiliki kemampuan, ya, diluaskan rezekinya, falam yudhi, tapi dia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan dia dekati tempat salat kami. Jadi enggak boleh ke masjid tuh. Nah, ini hasil ya, beneran dengan dia. Ya, beneran dia. Ya, enggak boleh ke masjid. Ini kan kita di masjid dilarang daripada kebenaran. Alhamdulillah. Ya. Itu ada tadi jalan Jumat jadi. Jalan Jumat juga ya. Ya, tadi juga di masjid saya itu dijaga Satpol PP polisi. Cuma gas terus gitu. Ya alhamdulillah, cuma enggak pakai speaker. Ya irit jadi. Ya irit listrik juga masjidnya. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa mithlu hadzal wa'id la yulhaqu bi tarki ghairi wajib. Peringatan sekeras ini tidaklah mungkin diucapkan kecuali perkara wajib. Ya, sampai kalimatnya fala yaqrabanna musallana. Kalau nggak mau kurban, jangan deketin masjid kami atau jangan deketin tempat sholat kami. Ini berarti peringatannya keras. Kalau begini berarti menunjukkan bahwa hadis ini, bahwa perintah kurban itu hukumnya adalah wajib menurut Imam Abu Hanifah. Ini berangkat dari hadis. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa li anna al-udhiyatu qurbatan yudhafu ilaiha waqtuha. Begitupun karena kurban ini dibatasi waktunya, ya, maka hukum daripada berkurban karena dibatasi tadi, ya, karena ada waktu tertentu, ya, waktu ditentukan, sama seperti ayyam ma'dudah, hari-hari berpuasa. Puasa itu kan di waktu tertentu, yang kalau udah lewat ya nggak boleh orang berpuasa, termasuk kurban. Kalau udah lewat ya nggak boleh orang berkurban. Dari sinilah kemudian Abu Hanifah menganggap bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dirahmati Allah, wastadalla al-jumhur ala sunnatil qadir 'alaiha bi hadits. Sementara ulama selain Imam Abu Hanifah, mereka memakai dalil yang berbeda. Minha haditsun Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa dharihi. Dalam hadis ini disampaikan, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat hilal dzulhijjah atau sudah masuk bulan dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu dari kalian kepengen ayyudhiya untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa awfarihi,
maka hendaklah dia tidak memotong kukunya dan tidak memotong daripada rambutnya. Jadi kalau mau kurban nih, dari mulai tanggal 1 itu nggak boleh memotong rambut sama kuku. Tanggal 1 hari apa kira-kira? 1 Dzulhijjah, hari Senin insya Allah ya. Iya, hari Senin. Hari Senin ya. Berarti kalau kita punya niat mau kurban dari tanggal 1 Dzulhijjah itu makruh untuk potong rambut dan potong kuku. Ya. Ya, mau kurban nih, kita niat kurban. Atau misalnya kita nggak kurban sekalipun, misalnya ya biar kelihatan pengen kurban gitu. Kita gitu. Biarin dah begitu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak potong kuku juga ngapa? Nggak ada, nggak pengen potong aja. Bukan nggak kurban ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafihi ta'liqul udhiyah bil iradah wa ta'liqu bil iradah yunafil wujud. Hadirin rahmatullah, dalam hadis ini ada ungkapan kalimat wa arada dan ada keinginan ahadukum, salah satu dari kalian. Wa arada, ada keinginan, berarti ada yang pengen, ada yang enggak, kan gitu ya. Sehingga ada Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah. Ya, karena ada kalimat waroda, kalau kalian pengen, kalau enggak juga apa-apa. Ya, karena ada aroda tadi, kalau kalian pengen, kalau salah satu kalian kepengen, kalau nggak kepengen kan berarti nggak apa-apa. Sehingga dari makna hadis ini menunjukkan bahwa hukum berkurban itu sunnah. Ini hadis yang dipakai sebagai dalil oleh ulama selain Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah memakai kalimat tadi, man wajada sa'atan falam yudhahi wa walam yudhahi fala yaqrabanna musalla. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah yang menunjukkan wajib. Sementara selain Imam Abu Hanifah memakai hadis ini, man arad idara al-tafata wa arada ahadukum ayudhahi fal yumsik an sya'ri wa qali. Nah, kalau ada kalimat kalau kalian atau salah satu dari kalian kepengen, nah ini menunjukkan berarti bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah. Wa minha hadits Ibnu Abbas. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Abbas. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalatuhunna alayya qara'id wa hunna lakum tatawwu'un." Kata Nabi, ada 3 yang hukumnya buat saya fardu, wa hunna lakum tatawwu'un, tetapi buat kalian umat Nabi adalah sunnah. Apa yang pertama? Al-witru, salat witir. Buat Nabi itu wajib, tapi buat umat itu sunnah. Yang kedua, wan nahru, berkurban. Buat Nabi itu apa? Wajib, buat umat sunnah. Kemudian yang ketiga, wa salatul duha, salat duha. Buat buat Nabi itu wajib, buat umat sunnah. Ya belum tentu kerja juga kan ya. Sunnah, tapi kita kagak itu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya al-Tirmidzi begitu benar bahwa sunnah. Saya diperintah untuk berkurban, tetapi buat umat kata Nabi adalah sunnah. Jadi sehingga 2 hadis ini menunjukkan, ya, tadi hadis pertama menunjukkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah, hadis yang kedua juga menunjukkan bahwa hukum berkurban adalah hukumnya sunnah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Ini juga merupakan hadis yang menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah. Wa yu'ayyidu dzalika anna al-udhiyata tabi'atan la yajibu tafriqu lahmuha alam takun wajibatun kal aqiqah. Oleh karenanya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum berkurban itu sama seperti hukum akikah. Akikah itu hukumnya apa? Sunnah. Oleh karenanya kurban juga hukumnya sunnah, karena dagingnya itu pun dibagi-bagi juga. Ya, akikah juga
lagi. Nah, karenanya sama hukum tersebut seperti akikah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yarsyudul al-abad anna Abu Bakr wa Umar kana la yudhiyah mukhafatan antara nas dzalika wajiban wal aslu adamu wujub. Begitupun dalam athar. Athar ini berarti apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya, Subhanahu wa taala perkataan para sahabat. Athar. Nah, ini dikatakan anna Abu Bakr wa Umar kana la yudhiyah. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkorban. Kenapa? Mukhafatan antara nas dzalika wajib. Ya, wajiban. Karena takut umat menganggap bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sehingga Abu Bakar dan Umar pernah nggak berkurban. Takut-takut kalau beliau berkurban juga takut dianggap bahwa hukum berkurban itu wajib. Setelah Rasulullah nggak ada, hukum berkurban diwajibkan. Oleh karenanya ini juga menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu Syafi'i ala anna al-udhiyah sunnatun kifayah li kulli baitin. Haditsun Mikhnaf bin Sulaim. Kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tu yaqul ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Kemudian Imam Syafi'i memakai dalil yang menunjukkan bahwa setiap satu keluarga paling tidak ada salah satu yang berkurban. Ya, sebab ada hadis Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaklah setiap satu keluarga ada salah satu yang melakukan kurban. Nah, ini hadis menunjukkan paling tidak salah satu keluarga itu ada yang berkurban. Ya, enggak bapaknya emaknya, gitu ya. Enggak emaknya anaknya. Kali anaknya kagak, bapaknya kagak, kagak, misalnya encangnya kali. Encangnya kagak encingnya. Ya, encingnya kagak engkongnya. Ya, engkongnya kagak uangnya kali dan celana. Kagak juga udah pada mampus ya ada dua anak keluarga. Jadi paling tidak harus ada keinginan kuat untuk berkurban. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban menurut Imam Abu Hanifah ada kalanya wajib, ada kalanya tatawwu sunnah. Ya. Amal wajibah fahiya awalan al-mandurah ka'ayyakun al-maqdulillahi alaihi an udiyasya. Misalnya seseorang ya punya kambing, kemudian dia bilang begini, ini kambing saya mau buat kurban aja nih kambing. Maka berarti yang ditunjuk karena memang kambingnya itu tertentu tadi itu kambing itu, maka kambing itu wajib dikurbankan. Ya, itu wajib dikurbankan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au badan atau sapi. Ya, sapi ini atau kambing ini ya saya mau kurbanin, berarti ini ketika sudah disampaikan demikian menjadi wajib hukumnya seseorang mengorbankan daripada kambing dan sapi tersebut. Au jila hadisya dha'iyatun au udhiyah sawa'un akan al-qadr ghaniyan al-faqir. Baik yang ngomong itu orang kaya atau orang yang fakir, ya, miskin, atau misalkan orang kaya, dia ngomong itu berarti dianggap nada. Ya, berarti hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua menjadi wajib bagaimana? Menjadi wajib kurban tersebut ketika al-mustarah